Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh kami bersuka cita boleh kembali lagi di malam hari ini untuk kita mengikuti ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun kalian saat ini berada, kiranya kasih Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita persiapkan hati kita kasih hati yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mengucapkan rasa syukur kita buat Tuhan. Kita mau naikkan sembahan syukur kita buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan karya tangan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bukti kebesaran kasih-Mu boleh kami nyatakan Bapa. Kami ada sampai pada malam hari ini, semua karena Engkau saja Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, bukti kesetiaan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur, kami mau menaikkan sembahan yang terbaik buat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
bagimu, hanya di dalammu, hanya di dalammu, di dalam hadiratmu. Haleluya, glory, glory bagimu. Haleluya Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Hanya di dalammu Tuhan, hanya di dalammu kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Haleluya. Sungguh kami percaya ketika kami hidup di dalammu, Engkau hidup di dalam kami, kami lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami limpah dengan syukur, kami datang dengan syukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, Engkau hidup di dalamku, aku hidup di dalammu. Sungguh karya yang terindah, sungguh karya yang ajaib, sungguh perkenanan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku. Haleluya. Kami kecap setiap kebaikan-Mu, kami kecap setiap perbuatan tangan-Mu. Sungguh Engkau hidup di dalam kami.
kasih yang terbaik, cinta yang paling terbaik, hanya Engkau Yesusku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukti kebesaran kasih-Mu Bapa. Kami boleh ingat dan hitung setiap perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh hanya karena Engkau Tuhan, kami boleh ada Tuhan dengan keberadaan kami yang luar biasa. Perkenanan dan penyertaan yang daripada Tuhan sungguh tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau harta yang paling terbaik dalam kehidupan kami. Kau harta yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Kau tak pernah ternilai dibanding apapun Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, selamat malam semua yang mendengarkan dan menyaksikan umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan pun yang dijangkau dalam ibadah jawaban doa dari GPD Ibarito yang ada. Pada malam hari ini kita mau bersama-sama kembali merenungkan akan segala kebaikan Tuhan, akan segala kemurahan Tuhan. Lewat kabar baik akan sama-sama kita mau mendengarkan, kita mau renungkan bersama-sama. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur kepada Engkau buat segala kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa yang kami boleh nikmati sampai detik ini. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna, kami boleh rasakan, kami boleh menikmati sehat kuat, bahkan nafas hidup yang selalu Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kembali kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan pada malam yang indah ini Tuhan,
Setelah kami menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan, merenungkan setiap pesan Tuhan, kabar baik firman Tuhan bagi kami semua. Biarlah apa yang telah hamba persiapkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang telah mendengarkan, yang menyaksikan dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang tak terbatas oleh ruang dan waktu dalam situasi dan kondisi apapun, yang akan melawat menjamah setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, dan kami boleh bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, kami siap menikmati berkat kabar baik firman Tuhan pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam buat semua umat Tuhan yang ada. Pada malam hari ini kita kembali lagi. Mungkin belum terlambat untuk saya sampaikan, ucapkan selamat tahun baru, tahun 2025 buat semua umat Tuhan yang ada. Selamat menikmati tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh sukacita, tahun yang penuh damai sejahtera. Dengan iman kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan di tahun yang baru ini, menikmati akan segala berkat kemurahan Tuhan yang menjadi pegangan kita di tahun yang baru ini, tahun 2025, itu firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Dan pada malam hari ini kita mau bersama-sama kembali dikuatkan lewat firman Tuhan pada malam yang indah ini. Kita buka bersama-sama dalam kabar baik firman Tuhan, Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perjanjian Asa dengan Aram. Ayat 9, di sana dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Puji Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan saya berikan tema konsisten mengandalkan Tuhan. Kenapa saya mengambil tema konsisten atau tetap atau tidak berubah-ubah atau punya pendirian atau punya prinsip yang benar dalam mengandalkan Tuhan? Karena dalam zaman sekarang ketika kita umat Tuhan, mendapatkan sesuatu itu hal yang mudah, tapi untuk mempertahankan itu sebuah hal yang sulit, sebuah hal yang sukar untuk kita pertahankan. Nah, pada sekarang ini kita mau belajar bersama-sama salah satu tokoh Alkitab yang boleh menggambarkan bagaimana cinta mula-mula dia, semangat mula-mula dia, pegangan mula-mula dia yang berapi-api mengandalkan Tuhan, berharap, berserah kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya, pada endingnya, kemerosotan rohani yang menimpa kehidupannya. Seorang raja Asa yang benar-benar pada awal mula dia memang benar-benar mempertahankan untuk tetap berharap, untuk tetap berserah, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan keluarganya pun yang menentang untuk tidak mau menyembah Tuhan, dia melawan semuanya. Jadi memang benar-benar dia ada untuk mengandalkan Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan. Memang benar-benar kehidupannya dia mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi cinta mula-mula itu tidak menjamin untuk dia tetap bertahan sampai pada kesudahan. Nah, pada saat yang indah ini, pada malam yang indah ini kita mau belajar bersama-sama tentang kehidupan perjalanan pelayanan Raja Asa. Bagaimana dari awal dia telah mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan yang menolong. Dia boleh mengalahkan lawan-lawannya. Dia boleh menumpaskan setiap musuh-musuhnya. Dan dia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan. Dan dia benar-benar menyadari itu semua. Dia benar-benar mengakui bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang telah membackup dia, Tuhan yang intervensi atas kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam kepemimpinannya pun, dia telah menyadari semuanya itu. Namun ternyata, terlena dengan kehidupan dunia ini. Terlena dengan kehidupan, kekuatan yang terbatas yang ada di dunia ini. Dia lupa bahwa kekuatan yang menolongnya itu, kekuatan yang tak terbatas, yaitu kekuatan kuasa Tuhan. Dia lupa bahwa ada yang menolongnya sebelum dia mengalami kemenangan ini. Nah, pada saat ini kita mau melihat bersama-sama. Ketika Raja Asa ini, pada suatu titik dia sudah mulai merasakan zona nyaman. Ketika bertahun-tahun dia tidak mengalami peperangan. Karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang membackup. Tapi ketika pada tahun yang
30 lebih ketika dia harus mengalami peperangan bersama-sama dengan Baesa, bagaimana dia benar-benar itu merasa kekhawatiran. Jadi memang kekhawatiran yang memunculkan dia itu kembali tidak mengandalkan Tuhan. Dan dia kemerosotan rohaninya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan yang lain, kekuatan yang terbatas. Yang seharusnya diandalkan adalah kekuatan yang tidak terbatas, itu daripada Tuhan. Namun pada akhirnya apa? Dia mengandalkan Ben-Hadad. Ben-Hadad itu memang benar-benar memiliki kekuatan yang mungkin bisa mengalahkan Baesa lawannya waktu itu. Tapi apakah benar-benar dia bisa menumpaskan semuanya? Apakah Ben-Hadad memiliki kekuatan kuasa yang tak terbatas seperti Tuhan yang dia sembah? Ternyata semuanya itu salah besar. Ketika dia mengandalkan kekuatan Ben-Hadad untuk membackup dia, untuk bersekutu bersama-sama melawan musuhnya, ternyata dia salah mengambil keputusan seperti itu. Seperti dalam kehidupan kita umat yang percaya kepada Tuhan, terkadang kita sudah lupa akan pertolongan Tuhan yang berkali-kali Tuhan kuatkan, berkali-kali Tuhan yang menolong. Sampai detik ini kita boleh ada di tahun 2025 Tuhan yang sudah menolong. Tetapi kita bingung. Terkadang pada tahun 2025 akan kita jalani ini, kita banyak diperhadapkan dengan dilema. Dengan terlena dengan godaan, dengan ujian-ujian hidup, dengan kemewahan-kemewahan, dengan kekuatan dunia ini. Karena dunia ini semakin hari semakin menuju pada kemerosotan. Tapi memang menawarkan kemewahan, menawarkan kekuatan-kekuatan untuk kita berharap pada dunia. Yang pada seharusnya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita seharusnya percaya dan berharap konsisten kita terus mengandalkan Tuhan. Tapi memang sudah dipesankan dari perjanjian lama, Tuhan sudah memesankan. Jauh sebelum pun kita ada di zaman kemurahan ini, memang sudah dicatat oleh penulis-penulis yang diilhamkan Allah dalam Alkitab. Bahwa memang benar pelajaran yang dialami oleh Raja Asa ketika dia tidak konsisten untuk mengandalkan Tuhan, untuk berserah berharap kepada Tuhan. Akhirnya apa? Sampai akhir hayat hidupnya pun dia tidak mau lagi berharap bersandar kepada Tuhan. Sudah di titik terendah, sudah mengalami berbagai macam pergumulan, sakit, penyakit. Yang seharusnya dia berharap kepada Tuhan, yang seharusnya dia berharap kepada kekuatan yang tak terbatas. Namun apa? Dia kembali pergi ke dukun, percaya kekuatan-kekuatan yang lain yang terbatas itu. Namun apa yang dia terima? Dia mengalami kemerosotan demi kemerosotan rohaninya. Bahkan kekuatan dalam dia melayani Tuhan itu semakin turun. Bahkan dalam akhir hayatnya dicatat, benar-benar dia mengalami keterpurukan, keburukan yang dia alami dalam kehidupannya. Begitupun dalam kehidupan jemaat Tuhan, kita mau konsisten dalam mengandalkan Tuhan. Tapi memang tidak mudah untuk konsisten mengandalkan Tuhan. Dengan tergiur segala macam godaan yang ada di dunia ini, kita bisa saja kita tergiur dan kita bisa saja tidak konsisten dalam melayani Tuhan. Apalagi kalau kita mau lihat pengaruh-pengaruh dunia sekarang yang benar-benar bisa menjauhkan kita untuk terhubung intim dengan Tuhan. Bisa saja kan? Bisa saja kita mungkin dulunya kita cinta mula-mula kepada Tuhan, awal melayani Tuhan, persekutuan bersama-sama dengan Tuhan lewat mungkin beston subuh, tapi karena sudah terpengaruh, sudah mulai terpengaruh dengan keindahan-keindahan dunia, seringkali hubungan intim kita itu sudah mulai berkurang dengan Tuhan. Bahkan kita berselimutkan melayani Tuhan, tapi lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan, profesionalitas saja. Tetapi hubungan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, kita membelakangi semuanya itu. Bahkan mungkin kita mengurangi. Tapi terkesan di luar sana, di hadapan orang, kita terlihat kita profesional dalam pekerjaan Tuhan, melayani altar. Song leader, singers, apapun itu kita bisa backup. Soundman, multimedia, pemusik, kita bisa backup semuanya. Tapi kita lupa, hubungan intim dengan Tuhan kita semakin berkurang. Karena kita lebih mengutamakan profesionalitas saja dalam pekerjaan Tuhan. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Kalau kita boleh bahas dalam perjanjian baru, kita boleh singgung sedikit. Bagaimana Maria dan Marta. Mengapa Maria Tuhan mengatakan dia mengambil bagian yang terbaik?
Karena Maria tahu bagian yang terbaik duduk dekat dengan kaki Yesus itu merupakan bagian yang terbaik. Berhubungan intim dengan Tuhan itu merupakan bagian yang terbaik. Apakah Marta juga bukan melakukan bagian yang terbaik? Bukan seperti itu. Marta juga melakukan bagiannya. Tapi yang memang Tuhan kehendaki, Tuhan mau. Bagaimana kehidupan pribadi kita ini tetap terhubungan intim dengan Tuhan. Tetap melekat dengan Tuhan. Tetap berpaut kepada Tuhan. Bukan kita profesionalitas saja dalam pelayanan kita ini. Jadi terkesan memang karena bekerja saja. Jadi ketika pun kita tidak diberikan suatu pelayanan, tidak diberikan suatu pekerjaan dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan itu, bisa menjerumus kita kecewa. Kecewa terhadap siapa? Kecewa terhadap tata layan, kecewa terhadap pemimpin gereja, kecewa, bahkan lebih parah lagi kecewa terhadap Tuhan. Tuhan kok saya sudah berani, saya sudah mempersembahkan semuanya seluruhnya untuk Tuhan loh. Saya bisa pegang mulmet, saya bisa pegang sound system, saya bisa pegang musik, saya bisa song leader, saya bisa singers. Kok tiba-tiba saya Tuhan tidak diberikan pelayanan? Kita harus bisa terima apapun itu. Mau kita diberikan kepercayaan sebagai pengkhotbah, diberikan kepercayaan untuk pemusik, diberikan kepercayaan untuk sebagai sound system, atau song leader, atau pemuji sebagai apapun itu. Ataupun sekalipun kita tidak diberikan tanggung jawab pelayanan seperti apapun itu, tidak diberikan apa-apa, tetap kita mau konsisten melayani Tuhan, tetap kita mau konsisten setia kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat kuantitas kita. Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita untuk kita beri kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat kualitas rohani kita, seberapa berkualitas kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dari hati kita. Kita sudah banyak pelajari pelajaran Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana Tuhan melihat hati. Tuhan melihat bagaimana kesiapan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan soal profesionalitasnya saja. Tapi benar-benar kesiapan hati. Pemberian dari hati. Apakah Marta waktu itu dia tidak memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan? Bukan seperti itu. Kembali lagi. Ketika mungkin Marta telah mempersiapkan persembahan yang terbaik, jamuan yang terbaik buat Tuhan Yesus saat bertamu di rumahnya bersama dengan Maria. Itu sudah baik dia lakukan. Tapi kenapa dia harus menggerutu? Kenapa dia harus mengeluh? Kenapa dia harus protes? Tuhan, kok Tuhan bisa biarkan saja saudaraku itu duduk di dekat kaki Tuhan, tapi Tuhan tidak suruh dia bantu saya di dapur untuk menyiapkan hidangan. Coba Marta menyiapkan dengan penuh sukacita, menyiapkan dari hati, mempersembahkan dari hati yang dia mau kasih, yang dia mau beri buat Tuhan. Pasti Tuhan juga berikan bagian itu buat Marta. Tapi kenapa Marta protes? Karena itu, kembali lagi, bukan pelayanan dari hati yang mau dia persembahkan, tapi soal profesionalitas saja. Mungkin saat itu tradisinya orang-orang Yahudi ketika ada yang bertamu, ya anak-anak perempuan itu harus memberikan jamuan yang terbaik buat tamu-tamunya. Tapi ketika Marta mungkin melakukan itu dengan protes, dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, dia tidak mendapatkan bagian yang terbaik. Sebaliknya Maria yang mendapatkan bagian yang terbaik. Kehidupan kita jemaat Tuhan yang ada, kita mau belajar bersama-sama. Dalam tokoh Alkitab tadi, dari Raja Asa yang tidak konsisten dalam melayani Tuhan, yang tidak mau tetap untuk setia sampai akhir, mengandalkan Tuhan. Begitupun dengan Maria dan Marta. Marta yang melayani hanya karena profesionalitas saja. Hanya karena mungkin mau dapat validasi pengakuan dari orang lain. Tetapi yang sebenarnya pelayanan yang dia lakukan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini jemaat Tuhan yang ada, kita mau belajar bersama-sama. Mengapa kita harus konsisten mengandalkan Tuhan? Mengapa kita harus konsisten untuk berserah, untuk setia kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan? Karena yang pertama, dalam Mazmur 62 ayat 9 pun mengatakan bahwa
Dalam Mazmur 60 ayat 9 mengatakan ini sebuah perintah Tuhan. Sebuah perintah Tuhan untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Untuk kita terus konsisten kepada Tuhan. Untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Tidak berpaut lagi kepada orang lain. Apalagi kepada kekuatan-kekuatan yang terbatas itu. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu. Setiap waktu berarti setiap saat. Berkesinambungan, konsisten, tetap percaya, tetap berharap, tetap bersandar, tetap mengandalkan kepada Tuhan. Hai umat berarti kita semua. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita tahu bersama bahwa Allah yang melindungi, Allah yang menyertai. Berkali-kali Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong sampai detik ini. Berarti itu semua perintah Tuhan, bahwa kita harus tetap konsisten setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita harus konsisten untuk terus berharap setia kepada Tuhan? Karena ketika kita berharap konsisten kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan sendiri yang intervensi dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan dalam setiap pergumulan kita, Tuhan sendiri yang bertindak, turut campur tangan, memberikan kemenangan demi kemenangan. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan di sana bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi ketika kita jangan terus berharap bahwa ya udah Tuhan itu punya bagiannya, dia pasti akan bertindak kok kepada kita, Tuhan pasti akan menolong kok kita. Kan sudah berkali-kali pasti dia akan tolong terus kita. Tapi di sini dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ketika kita mau Tuhan bertindak atas kehidupan kita, ketika kita mau Tuhan bertindak atas segala pergumulan kita, ya kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan konsisten, dengan tetap, dengan tidak berubah-ubah, dengan tidak terpengaruh, terombang-ambing dengan keindahan, kemewahan, kekuatan yang terbatas di dunia ini. Tetapi terus percaya pada kekuatan yang tak terbatas itu. Dan poin yang ketiga bahwa mengapa kita harus konsisten mengandalkan Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika jalan kita ini sudah bukan di jalan yang benar, ketika kita mungkin sudah berada di jalan yang salah, namun ketika kita berharap, berserah, bersandar, mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan konsisten berharap bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita karena Tuhan itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi memang kita harus bersandar kepadanya, harus konsisten mengandalkan Tuhan. Dari semuanya ini kita yakin, kita percaya ketika kita mulai berharap, berserah, bersandar dan konsisten mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 pun mengatakan demikian, bahwa ketika kita pun mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan diberkati. Namun sebaliknya, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan kita mengandalkan kekuatan yang lain, kekuatan yang terbatas, kekuatan manusia, maka kita akan mengalami kutuk, kita akan mengalami kemerosotan rohani, bahkan kita akan mengalami keterpurukan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, apapun itu aspek kehidupan kita. Ketika kita mau berani untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita konsisten sampai pada kesudahan, kita pasti akan menerima janji, kemenangan demi kemenangan, berkat daripada Tuhan akan menjadi bagian kita. Namun sebaliknya, ketika kita tidak berpaut, tidak mengandalkan Tuhan, kutuk, masalah, problem, keterpurukan, keburukan akan kita alami. Dan saya percaya kita yang menyaksikan ibadah jawaban doa pada malam hari ini, kita bersama-sama di tahun 2025 ini, kita mau bersama-sama konsisten. Ini masih awal tahun. Masih awal tahun buat kita menjalani kehidupan kita di tahun 2025 ini. Banyak pertanyaan,
banyak yang akan terjadi di bulan-bulan yang akan datang, yang akan kita alami. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena kita manusia yang terbatas. Tapi ketika kita menaruh sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, kita boleh melihat meskipun pergumulan yang begitu besar akan kita hadapi di tahun 2025 ini, dengan iman, dengan kepercayaan kita, dengan pengharapan kita satu-satunya kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama melewati setiap pergumulan, masalah, ujian hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita boleh melihat kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, janji demi janji daripada Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita umat yang berserah dan percaya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, saya bagikan buat semua jemaat Tuhan yang ada, yang boleh menyaksikan tayangan ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Siapapun yang menyaksikan ibadah jawaban doa pada malam hari ini, yang mungkin dalam keadaan lemah, pasti ada kekuatan di dalam Tuhan. Yang mungkin dalam keadaan sakit, pergumulan, sakit, penyakit, pasti ada solusi di dalam Tuhan. Pasti ada kesembuhan. Kita percaya Allah Yehova Rafa mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, seberat apapun. Divonis seberat apapun, mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin sudah ada kata terlambat lagi. Bagi kita, bagi tim medis, bahkan bagi setiap apapun yang menjadi masalah kita hari-hari ini, tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan semuanya tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Tuhan tidak memberikan yang indah saat ini buat kita. Tapi mungkin Tuhan menunda karena Tuhan memberikan yang lebih dari indah dalam kehidupan kita. Mungkin pada waktu yang tepat kita akan melihat bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Sampai detik ini kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan terus mengasihi kita. Dan seharusnya kita pun harus terus mengasihi Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua yang telah menyaksikan ini. Kita mau tutup doa dalam ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada yang menyaksikan tayangan ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa kami nikmati, kami rasakan. Bahkan di malam yang indah ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan dengan kabar baik firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh situasi dan kondisi apapun. Engkaulah yang akan menolong setiap kehidupan kami, bahkan akan memeteraikan setiap kabar baik firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga yang saat ini dalam keadaan lemah, umat-umat Tuhan pasti dikuatkan oleh Tuhan. Yang dalam keadaan susah pasti dihiburkan. Yang dalam keadaan sakit pasti disembuhkan. Bahkan yang dalam kekurangan pasti dicukupkan dengan kekuatan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Bahkan yang saat ini mungkin tidak ada jalan lagi, sudah ada jalan buntu. Tapi kami yakin, kami percaya bersama-sama dengan Tuhan ada solusi, ada jalan keluar. Pasti kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami umat-umat yang terus percaya, berharap, berserah, bahkan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus terus melimpah kehidupan kami semua jemaat Tuhan yang ada, umat-umat Tuhan, bahkan yang menyaksikan ini. Limpah dengan rasa syukur, limpah dengan sukacita, limpah dengan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami, terus mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang syukur kami, dan kami tutup ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud
percaya Engkaulah satu-satunya